Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan Darimi. Hadisnya yaitu haditsu bin Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Baik, kita akan menerjemahkannya perkata Ibnu Abbasin, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat, maghbunun, yang dilalaikan atau yang disia-siakan, fihima, pada keduanya, katsirun, banyak, min, dari, an-nasi, manusia, as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, kesempatan dan kesempatan. Baik, selanjutnya kita akan menerjemahkan hadis ini secara lengkap. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang disia-siakan pada keduanya banyak dari manusia, yaitu kesempatan dan kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas penjelasan yang terdapat dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia tidak menggunakan sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya, bahkan melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya, menelantarkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyuruh menjauhi sifat mengabaikan nikmat ini, tentunya juga memerintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Karena dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat berharga. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencela orang yang mengabaikan kedua nikmat tersebut. Jadi heran sekaligus mencela orang yang berbuat begini. Di sini disebutkan ni'matani, dua nikmat Allah, maghbunun, yang dilupakan. Orang tidak merasa itu sebuah nikmat Allah, itu sudah seharusnya, sudah sepantasnya begitu saja. Bukan pemberian khusus, terutama orang yang selalu mendapatkannya. Dia baru merasa itu penting, itu sangat berguna setelah nikmat itu dicabut. Makanya dilupakan, dilalaikan, tidak digunakan sebaik-baiknya, ditelantarkan, tidak dimanfaatkan, dan itu malahan katsirum minan nas, kebanyakan dari manusia yang terjebak pada kesalahan itu. Seperti menyia-nyiakan nikmat Allah itu sangat penting. Hal ini mungkin disebabkan karena salah satu karakter atau watak dari manusia itu sukanya meniru-niru, mencontoh-contoh. Jadi, seseorang kemudian mencontoh orang lain, melihat orang lain, yang jika orang yang dicontohnya itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka
dia juga akan terjatuh pada kesalahan yang sama. Apa nikmat yang dua yang disebutkan tadi? Yang pertama yaitu as-sihhatu, yaitu kesehatan. Kesehatan adalah nikmat Allah yang kebanyakan manusia menyia-nyiakan, tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, tidak mengerjakan pekerjaan yang baik, tidak mengerjakan amal soleh, tidak mempersiapkan segala sesuatu yang sangat dia gunakan untuk masa yang akan datang. Dia tidak tahu saja bahwa kesehatan itu mahal. Dia gunakan tidak pada tempatnya, dihambur-hamburkan. Nanti baru sadar kesehatan itu adalah sesuatu yang berguna setelah dia sakit. Yang kedua, nikmatnya adalah kesempatan. Seorang diberi kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ketika hilang kesempatan itu, baru menyesali kenapa ketika kesempatan itu ada dan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ada orang yang dulu, misalnya sebelum masa COVID ini, misalnya dia punya kesempatan yang banyak untuk ke perpustakaan, bikin tugas misalnya. Nah, sekarang ketika dia di rumah saja, di kampung saja, karena penyebaran COVID ini, tidak ada lagi kesempatan untuk pergi ke perpustakaan. Di situ barulah ia menyesali nikmat yang selalu ini memang kesempatan itu. Gimana saya bisa bikin tugas? Gimana saya bisa bikin proposal? Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan kuliah ini dengan cepat? Padahal dia dulu punya kesempatan yang banyak ke perpustakaan. Ketika semester akhir 13-14 baru dia menyesal. Kenapa dulu di semester awal dia tidak gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini Allah mengingatkan melalui Rasulnya ini agar manusia itu menggunakan nikmat kesempatan itu sebaik-baiknya. Ada kemudian yang menambahkan contoh besar seperti kesempatan sehat sebelum sakit, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah yang harus digunakan ketika nikmat itu ada, ketika nikmat itu di tangan. Allah memberi nikmat itu kepada seseorang karena dia ingin orang itu berbuat yang lebih baik dengan nikmat itu. Baik, kita kaitkan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menunjukkan tentang prinsip pendidikan, di mana pendidikan itu adalah untuk mengantarkan manusia kepada yang lebih baik. Di antara yang diingatkan di sini adalah jangan sampai seseorang menjadi hidupnya susah akibat menyia-nyiakan nikmat Allah yang penting dua ini. Jadi jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan. Jadi prinsip pendidikan dalam bentuk bagaimana seseorang itu berakhlak pada dirinya, dia menggunakan segala pemberian Allah untuk berbuat baik kepada dirinya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini prinsip pendidikan yang disebabkan di sini sebagaimana seseorang itu menyadari kekeliruan yang dilakukan, kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Di sini manusia diingatkan untuk atau dia sudah salah tidak menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Maka diingatkan di dalam hadis ini nanti disuruh dia berproses untuk menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Hadis ini memang sangat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Apalagi disebutkan banyak daripada orang yang gagal, yang tidak sukses hidupnya, yang tidak mampu melakukan yang terbaik dalam hidupnya gara-gara melalaikan dua kenikmatan Allah yang ini, kesehatan dan kesempatan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesalahan itu datang pada diri saya sendiri dan kebenaran itu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.